Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darmawi Ramadhani, NPM 719212793. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan koperasi dengan pasar dan kewirakoperasian. Yang pertama, pengertian dan struktur koperasi. Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dibagi menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan pasar tidak sempurna itu juga dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama monopoli, persaingan monopolistik, dan yang terakhir oligopoli. Pasar persaingan sempurna, ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual perusahaan adalah homogen. Yang ketiga, perusahaan bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang keempat, para penjual dan pembeli memiliki informasi yang sempurna. Seterusnya, koperasi dalam pasar monopoli. Perusahaan penjual atau yang menghasilkan produk hanya satu. Yang terusnya, tidak ada produk substitusinya. Yang ketiga, konsumen produk yang monopoli adalah banyak. Yang keempat, memasuki industri yang menghasilkan produk monopoli sangat sulit, bahkan tidak mungkin. Koperasi dalam pasar persaingan monopolistik. Biasanya banyak penjual atau pengusaha dari suatu produk yang beragam. Produk yang dihasilkan tidak homogen. Ada produk substitusinya. Keluar atau masuk ke industri relatif mudah. Harga produk tidak sama di semua pasar. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Yang seterusnya, pasar oligopoli. Dijalankan dua produsen atau lebih. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang seterusnya, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang terakhir, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang selanjutnya, pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian itu adalah suatu sikap mental. Kewirakoperasian itu adalah suatu sikap mental positif dalam usaha komparatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi. Fungsi kewirakoperasian itu ada 3. Yang pertama, kewirakoperasian arbitrase. Yang kedua, kewirakoperasian rutin. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Lalu tipe kewirakoperasian. Kewirakoperasian anggota, kewirakoperasian manajer, kewirakoperasian birokrat, kewirakoperasian katalis. Kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Untuk kewirakoperasian manajer. Kewirakoperasian manajer mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Yang selanjutnya, kewirakoperasian birokrat. Kewirakoperasian birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan koperasi. Yang terakhir, kewirakoperasian katalis. Kewirakoperasian katalis ini sebagai pihak yang berkompeten terhadap pembangunan koperasi, kendatipun ia mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Seorang katalis biasanya adalah seorang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Baik, cukup sampai di situ, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.